Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rira Saswita dengan NPM 18010026 akan menjelaskan proposal saya tentang penerapan penggunaan metode eksperimen dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar terhadap siswa kelas 10 MAN 1 Kota Solo. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini itu proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat membantu para siswa untuk mencapai tujuan pendidikan agar dapat membantu para siswa menuju pada perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu makhluk sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 10 MAN 1 Kota Solo cukup kurang karena suasana dalam pembelajaran. Siswa lebih banyak diam, hanya duduk manis di kelas. Siswa menjadi tegang dan juga mengantuk sehingga materi pembelajaran dijelaskan guru tidak dimengerti oleh siswa. Secara umum, proses pembelajaran di sekolah masih ada yang menggunakan metode konvensional seperti ceramah, yang pembelajarannya berpusat pada guru dan mengakibatkan siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar dan berpengaruh terhadap penguasaan konsep siswa. Proses pembelajaran menjadi cenderung membosankan dan menghambat perkembangan aktivitas siswa dikarenakan guru dalam proses pembelajaran mengajar hanya memberikan materi pembelajaran saja. Guru jarang sekali memberikan motivasi kepada siswa dalam mengajar. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya jumlah pokok bahasan yang harus diajarkan sehingga guru cenderung hanya memberikan materi saja tanpa berusaha membangkitkan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar besar berpengaruhnya terhadap penguasaan konsep siswa, karena bila materi yang dipelajari tidak sesuai dengan motivasi siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan optimal. Jika motivasi belajar siswa tinggi, maka seharusnya penguasaan konsep yang dimiliki juga akan tinggi. Dan sebaliknya, jika motivasi belajarnya rendah, maka penguasaan konsep yang dimiliki juga akan rendah. Alasan di sini dipilihnya metode eksperimen karena metode ini belum pernah diterapkan dan menarik jika diterapkan pada siswa. Siswa akan lebih aktif untuk belajar sendiri dan mencari tahu bagian-bagian yang ditugaskan kepada mereka sehingga dapat memberikan motivasi belajar kepada siswa tersebut. Dari pemaparan di atas, maka penulis mencoba mengambil suatu penulisan dengan judul Penerapan Penggunaan Metode Eksperimen dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Terhadap Siswa Kelas 10 MAN 1 Kota Solo. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah. Dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kurang efektifnya hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru masih dominan menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, pembelajaran belum menggunakan metode eksperimen. Di sini ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan batasan masalah. Di sini batasan masalahnya yaitu kurang efektifnya guru dalam penggunaan model pembelajaran. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam kegiatan penelitian. Ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu apakah penerapan penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan motivasi belajar terhadap siswa kelas 10 MAN 1 Kota Solo. Di sini tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam penerapan penggunaan metode eksperimen terhadap siswa kelas 10 MAN 1 Kota Solo. Selanjutnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam penerapan penggunaan metode eksperimen terhadap siswa kelas 10 MAN 1 Kota Solo. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi siswa. Penelitian ini diharapkan memberikan kemudahan bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan dapat membantu siswa untuk lebih mudah menerima materi. Selanjutnya bagi guru, penelitian ini diharapkan untuk dijadikan pedoman dalam penggunaan metode yang sesuai dengan proses pembelajaran, mempermudah guru untuk menyampaikan bahan ajar di kelas dan meningkatkan pemahaman materi kepada siswa. Selanjutnya ada
ada bagi peneliti. Di sini hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang model pembelajaran sehingga pembaca tertarik untuk meneliti lanjutnya. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori di sini yaitu pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran di sini adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dapat pula dikatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Di sini ada juga ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama ada rasional teoretik yang logis yang disusun para pecinta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Selanjutnya, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan belajar dapat tercapai. Selanjutnya, sebagai seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Dalam memilih model pembelajaran, guru harus memperhatikan keadaan atau kondisi siswa supaya belajar yang ada agar dipergunakan. Model yang pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan belajar siswa. Di sini seorang guru diharapkan memiliki motivasi dan semangat pembaharuan dalam proses pembelajaran yang dijalaninya. Guru yang kompeten adalah guru yang mampu mengelola program belajar mengajar. Selanjutnya ada aktivitas belajar. Aktivitas belajar di sini sangat dibutuhkan adanya aktivitas karena tanpa adanya aktivitas proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Pada proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek peserta didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga perubahan perilakunya dapat berubah lebih cepat, tepat, mudah dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, efektif maupun psikomotor. Di sini ada hasil belajar. Hasil belajar di sini bahwa hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, efektif maupun psikomotor yang dicapai atau dikuasai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian, menurut Suprijono, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, efektif dan psikomotor. Selanjutnya di sini metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Pada dasarnya ada beragam penelitian yang dapat dilakukan oleh guru atau peneliti. Arah dan tujuan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru atau peneliti sudah jelas, itu demi kepentingan siswa memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Selanjutnya ada tempat penelitian. Lokasi penelitian di sini yaitu peneliti melakukan penelitian di lokasi MAN 1 Kota Solo. Waktu peneliti dilaksanakan pada semester ganjil 2021. Selanjutnya ada subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru kelas 10 MAN 1 Kota Solo. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 MAN 1 Kota Solo tahun pembelajaran 2021 dengan jumlah 24 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang tidak hanya berlangsung satu kali tetapi beberapa kali hingga tercapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Wardani, setiap siklus terdiri dari 4 kegiatan pokok, yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan acting, pengamatan observing, dan refleksi reflection, dan seterusnya sampai tercapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada perencanaan. Di sini ada tahapannya. Yang pertama menyusun silabus, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan LKS dan kunci jawaban, menyiapkan soal-soal evaluasi berupa pilihan ganda dan kunci jawaban, mempersiapkan media yang akan dipergunakan pada waktu pembelajaran. Selanjutnya ada pelaksanaan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan di kelas, menjelaskan materi, guru menerangkan tujuan eksperimen, menjelaskan
terlebih dahulu masalah mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikemudiankan. Sebelum melaksanakan kegiatan eksperimen, guru terlebih dahulu memberikan alat dan bahan eksperimen kepada setiap kelompok. Dan selanjutnya ada guru menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh selama kegiatan eksperimen. Selanjutnya pengamatan. Pengamatan di sini tahapannya dilakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Sesuai dengan tujuan peneliti, maka pengamatan difokuskan pada aktivitas siswa. Selanjutnya ada refleksi. Tahapan refleksi di sini peneliti mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi selama kegiatan pembelajaran di kelas. Melalui refleksi tersebut, maka akan diketahui kelebihan dan kelemahan serta berhasil dan atau tidaknya kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data di sini peneliti mengumpulkan keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan teknik tes dan non-tes yang dilakukan secara selama tindakan berlangsung. Di sini ada teknik tes. Teknik tes di sini adalah perangkat perangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Selanjutnya ada tek non-tes. Tek non-tes di sini yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang akan diamati tidak terlalu besar. Pengamatan di sini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung, kemudian dicatat sesuai dengan kenyataan yang ada. Pelaksanaan observasi di sini dilakukan di kelas 10 MAN 1 Kota Solo dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa, kinerja guru dalam proses pembelajaran, sejauh mana tingkat ketercapaian pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Selanjutnya, alat pengumpulan data. Di sini ada lembar observasi. Lembar observasi di sini dilakukan pada penelitian langsung terhadap kinerja guru dan hasil belajar siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan menggunakan lembar observasi kinerja guru dan lembar observasi hasil belajar siswa dibantu seseorang pengamat, yaitu guru teman sejawat peneliti. Di sini ada lembar tes formatif. Tes formatif adalah tes yang diberikan kepada murid pada setiap akhir program satuan pembelajaran, fungsinya untuk mengetahui sampai di mana pencapaian hasil belajar kognitif siswa dalam menguasai bahan atau materi pembelajaran. Di sini ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa dalam penerapan metode pembelajaran eksperimen. Selanjutnya, analisis kualitatif. Analisis kualitatif di sini diambil dari lembar observasi pada proses pembelajaran dengan penerapan metode eksperimen untuk mengetahui respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada indikator keberhasilan. Indikator dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa tersebut. Di sini ada aktivitas belajar siswa. Yang pertama ada aktivitas siswa aktif apabila siswa sudah mencapai skor 65. Aktivitas aktif secara klasikal apabila sudah mencapai 75% dari jumlah siswa. Di sini ada hasil belajar siswa. Ketuntasan siswa apabila mencapai skor 65%. Ketuntasan siswa secara klasikal apabila mencapai 75 dan jumlah siswa kelas. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.